Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah video sesi komentar nakama. Di sini Mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama yang udah masuk tentang pembahasan chapter 1017 yang lalu. Oke, langsung aja kita masuk ke komentar yang pertama. Di sini ada dari Fahrul Fuad. Gimana kalau sebenarnya Shanks merebut Gomu-Gomu dari bajak laut lain yang merebut Gomu-Gomu dari Uzu, dan Shanks berniat mengantarkannya ke Im-sama? Aneh aja, Luffy makan Gomu-Gomu secara gak sengaja. Hubungan Shanks sama pemerintah dunia baik-baik saja. Shanks menemui Gorosei. Maaf kalau salah, cuma pingin nyampain pemikiran liar aja. Ya bisa aja sih bang, tapi jika hal itu yang terjadi berarti bajak laut yang mengambil Gomu-Gomu dari Uzu adalah bajak laut yang kuat, yang mungkin juga tahu rahasia dari Gomu-Gomu no Mi. Lalu rasanya Shanks sendiri kelihatan ceroboh banget ya, naruh buah Gomu-Gomu yang penting untuk Im-sama di tempat yang bisa dijangkau oleh anak-anak seperti Luffy. Oke, lanjut dari Indo Drakor. Min mau tanya, aku nunggu-nunggu armada besar Luffy kok nggak datang-datang. Kira-kira menurut opini Mimin datang nggak? Jujur ya bang, jika melihat situasi terakhir, Mimin jadi ragu jika armada besar topi jerami akan datang. Karena perbedaan jumlah pasukan yang begitu besar, saat ini sudah mulai teratasi dengan bergabungnya para gifters. Tapi beda cerita nih jika anak-anak Big Mom tiba-tiba datang ke Onigashima dan ikut bertempur. Tentunya pasukan aliansi akan kewalahan, dan ketika itu mungkin ada bantuan dari luar datang, dan salah satunya mungkin dari armada besar topi jerami. Lanjut lagi dari Mung Media. Mungkin Gomu-Gomu no Mi adalah harta karun Maria Juwis. Tapi heran saja kenapa buah penting seperti itu Doflamingo tidak terkejut ketika melihatnya, atau Shirohige relik Kurohige tidak terkejut. Ya mungkin informasi itu juga sangat dirahasiakan bang. Jadi pemerintah dunia tidak sembarangan menyebarkan informasi tersebut. Hanya orang-orang penting saja yang mengetahuinya. Mungkin di sini ya para Gorosei dan Im-sama sendiri aja yang tahu. Lanjut dari Supercell Nuri. Tapi kalau buah itu yang dimaksud Gomu-Gomu no Mi, kenapa Shanks nggak diapa-apain sama Gorosei? Pas Shanks berkunjung ke markas Gorosei sendirian, harusnya dia lebih diincar oleh Im-sama karena telah merebut buah Gomu-Gomu no Mi. Mungkin ketika itu Shanks merebutnya secara diam-diam bang, dan Busu kayak dipecundangi banget. Buahnya dicuri tanpa dia tahu dan sempat bertarung, dan akhirnya karena itulah Busu dihukum berat karena kelalaiannya itu. Lanjut lagi dari Bagus Cipta Prat. Min, ini teori liar gue ya Min. Apakah Queen adiknya Fishsmoke Jaji dan Sanji keponakan Queen? Gue yakin ada hubungan erat para rambut kuning itu. Emang liar sih bang, tapi ya mungkin aja sih. Mari kita tunggu aja. Mungkin ketika Sanji dan Queen bertarung ada beberapa flashback yang nanti akan dimunculkan. Lanjut lagi dari Mohroshid Mahmudi. Jangan-jangan Gomu-Gomu no Mi bisa meregangkan waktu seperti karet. Waktu jadi mulur dan direntangkan sesuka hati Luffy. Gak kebayang cepat dan powerfulnya Luffy, karena dalam teori fisika Einstein relativitas khusus, waktu hanya akan mulur saat kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan energinya mendekati tak terhingga. Wow, wah mantep banget nih bang. Kayaknya abang ini ahli fisika ya. Emang sih teori yang cukup kuat mengatakan bahwa Luffy bisa melenturkan ruang dan waktu, sehingga dia bisa memperlambat serangan lawan dan mempercepat serangannya sendiri. Lalu kemampuan ini juga disebut-sebut sebagai counter dari kemampuannya Yami-Yami Kurohige. Wah menarik kan? Mari kita tunggu saja apakah benar awakeningnya Luffy akan seperti itu. Lanjut lagi dari Andre Kito. Gua kepikiran ada unsur kesengajaan naruh buah Gomu-Gomu di atas meja dekat dengan posisi Luffy. Seceroboh itukah Shanks naruh di F? Jadi gua mikir bukan kebetulan Luffy makan Gomu-Gomu no Mi, tapi ada campur tangan Shanks. Nah itu dia bang, seperti yang Mimin katakan tadi, masa Shanks dan seluruh krunya sangat ceroboh, dan apa mungkin mereka semua gak punya Ken Bonsoku Haki ya? Ya secara aneh aja ya, Luffy kan saat itu bocah yang gak bisa apa-apa. Masa dia bisa mengambil buah Gomu-Gomu no Mi yang sangat penting itu tanpa diketahui oleh Shanks? Apalagi jika itu memang buah yang penting untuk Im-sama. Harusnya Shanks menjaganya dengan sangat ketat dan tidak menaruhnya di tempat sembarangan. Setuju dah sama abang ini. Lanjut lagi dari Abot Merpati. Wah cukup banyak nih. Mungkin awakeningnya atau juga pemerintah dunia membutuhkan buah tersebut buat sesuatu yang lain. Intinya buah itu sangat penting. Kenapa Roger tertawa di Love Tale? Karena penerus JB adalah pemakan buah bis atau manusia karet.
Ternyata bukan mereka yang ditunggu Joy Boy. Itulah yang membuat Roger dan krunya tertawa. Apalagi setelah pulang dari Love Tale, Roger menceritakan akhir perjalanan bajak laut mereka. Pas Shanks nangis Roger balik dari Love Tale, dan Roger memberi Shanks tugas untuk nyari DF Gomu Gomu dan anak dengan inisial D. Bukti bahwa Shanks memang mencari Gomu Gomu no Mi adalah pas Lukiro nunjukin gambar Devil Fruits di kertas. Berarti sebelum mencari DF Gomu Gomu, Shanks dan krunya udah nyiapin gambar biar nggak salah ambil. Yah, mantep nih bang teorinya, sangat masuk akal, Mimin setujulah. Lanjut lagi dari Abang Aguh Teguh Muk. Im Sama tahu kalau Gomu Gomu no Mi satu-satunya buah iblis yang ketika berhasil awakening, penggunanya bisa dengan bebas memakan buah iblis lain, karena seluruh badannya tidak akan hancur ketika memakan buah iblis lain. Kalau bisa memakan buah iblis lain tanpa mengalami efek samping sih, sebenarnya udah keluar dari peraturan penggunaan DF itu sendiri bang. Tapi dengan adanya fakta bahwa Kurogi bisa menggunakan 2 Devil Fruits, jadi tetap ada kemungkinan bahwa pendapat abang ini akan benar. Lanjut dari Mas Ridwan. Dulu saya pernah komen, wah apakah ini pertanda buah iblis Joy Boy adalah Gomu Gomu no Mi di video Mimin yang review chapter 1014. Kayaknya ini akan terbukti Min, melihat betapa penting buah Gomu Gomu no Mi buat pemerintah dunia. Bahkan yang gagal mengawal langsung dipenjara di Impel Down. Iya, pertama makasih udah sering komen di channel Mimin ya bang. Dan rasanya memang ada kemungkinan sih jika Joy Boy itu adalah pengguna Gomu Gomu no Mi di masa lalu. Mari kita nantikan aja. Lanjut dari Ejat Comeback. Pendapat gue aja, Otama mungkin senjata kuno seperti Shirahoshi. Wah, kayaknya sih enggak ya bang. Otama itu menurut Mimin adalah pengguna Devil Fruits biasa. Dan beruntungnya Kipi dan Gotama itu bisa masuk ke monster jadi-jadian kayak Gifters. Jadi ya Otama kelihatan OP banget di Wano. Lanjut dari Maulana Malik. Si Queen tahu kelemahan Red Sweet Sanji. Mungkin juga sih karena Queen pernah kerjasama dengan bapaknya Sanji. Dan mungkin aja ketika itu Queen juga terlibat dalam proyek pembuatan Red Sweet. Ya, menarik untuk dinantikan. Lanjut dari Robi Supriyatna. Duet D dengan buah iblis yang diinginkan pemerintah dunia, Gomu Gomu no Mi dan OP-OP no Mi. Just nih bang, Gomu Gomu no Mi dan OP-OP no Mi memang keduanya dimiliki oleh orang bermarga Dia. Dan tentu saja mereka berdua tergabung dalam sebuah pasukan aliansi yang sama. Pusing dah tuh para Gorosei dan Im Sama. Lanjut lagi dari Hanabi Venom. Orang yang dinanti Joy Boy, marga D, pemakan buah Gomu Gomu no Mi, berteman dengan seorang pengendali senjata kuno, mempunyai tekad yang kuat yaitu Haki Advent. Iya, dan semuanya udah ada di dalam diri Kapten Maki di Luffy. Lanjut dari Muhammad Nasrullah. Kalau menurut aku si Luffy bakal bangkitkan awakeningnya, terus kemudian merubah ibu kota bunga menjadi karet, terus ibu kota bunga jadi aman. Wah, menarik nih bang, Mimin nggak kepikiran sih. Tapi hal itu mungkin bisa menyelamatkan banyak orang. Dan mungkin karena Luffy ingin menyelamatkan banyak orang itulah awakeningnya bisa bangkit. Ya, jos lah. Lanjut dari Wildan 27. Bagaimana Wuzu kabur Min? Apa mungkin dengan bantuan King yang mungkin dulunya juga mantan kepala sipir penjara? Pendapat King mantan sipir mungkin karena seragamnya yang mirip Shiryu ya. Tapi jika dilihat timelinenya tentu gak masuk akal sih bang. Karena Wuzu kabur dari penjara itu sekitar 2 tahun yang lalu. Sementara King udah gabung sama Kaido lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia kan juga muncul ketika flashback Oden ya. Lanjut dari Idam Ramadan. Finally Hybrid Queen. Di awal opini dibuat muter-muter sama Oda Sensei. Enya Queen versus Sanji juga. Bukan mustahil King versus Zoro, karena Luffy bilang sendiri pengen buy one sama Kaido. Dan bukan mustahil Marco kecapean. Wajar nahan 2 All-Star plus Gulali. Iya, masuk akal sih bang. Awalnya sih emang dibikin muter-muter ya. Ada Queen lawan Chopper dulu lah. Dan akhirnya memang sesuai pola yang biasa. Luffy, Zoro, dan Sanji mendapatkan lawan-lawan yang berat. Lanjut dari Akbar Satria. Sepertinya awakening bisa menjadi raksasa tertinggi dan mengecil sesuai keinginan user. Wah, jos nih bang. Bakal OP banget tuh kalau Luffy bener-bener bisa kayak gitu. Apalagi jika Luffy bisa menjadi kecil dan sangat kecil banget, dan bisa jadi gede banget seperti Pika atau bahkan seperti Bullet ya di movie Stampede. Lanjut lagi dari Diroro. Fix next arc sama Akagami. Terus Luffy diajari cara memakai buah bisnya dengan maksimal. Iya, bisa aja sih bang.
Dan jika hal itu terjadi, kemungkinan besar akan terjadi di Pulau Elbaf. Lanjut dari Fanny Aichredis. Kelihatan seberapa khususnya buah iblisnya Luffy. Dari Hyogoro, dari Shanks, kemungkinan besar buah iblis ini buah iblis Joy Boy. Gimana kita dengar dari kata-kata Kaido bahwa ternyata Luffy bukan Joy Boy karena kalah dari dirinya. Karena mungkin Kaido mengetahui kalau Gomu Gomu no Mi adalah buah iblisnya Joy Boy, dan siapa yang memakannya akan menjadi Joy Boy berikutnya. Tapi karena melihat kemampuan Luffy yang bisa Kaido kalahkan, Kaido menganggap kalau Luffy bukan Joy Boy berikutnya. Wah, mantep nih bang. Jadi intinya Kaido udah tahu ya jika Joy Boy adalah pengguna Gomu Gomu no Mi. Tapi kok di chapter yang sama dengan kekalahan Luffy itu, Kaido kayak ngejek Gomu Gomu ya bang. Dia kan bilang Gomu Gomu no apalah itu. Ya, mari kita tunggu aja bagaimana ini semua akan terungkap. Lanjut dari Puguh Pambudi. Tambah satu fakta lagi Min. Gomu Gomu no Mi buah yang dirahasiakan. Karena marinir sekelas Garp dan Sengoku aja seolah tidak tahu. Justru yang tahu adalah Uzu, seorang agen rahasia. Dan Feeling aneh bahkan Rob Lucci tidak tahu, yang artinya Uzu adalah ketua dari CP9 kala itu. Iya bener sih bang, Mimin juga setuju jika Gomu Gomu no Mi itu DF yang dirahasiakan. Tentunya agar tak banyak orang yang bertanya tentang keistimewaan buah itu. Lalu jika Uzu adalah mantan pimpinan CP9, mungkin aja benar. Ya berarti sebelum Spandar menjabat ya. Secara emang kayaknya Uzu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hilangnya Gomu Gomu no Mi, dan dia pun dihukum berat karena itu. Oke, lanjut lagi dari Master STC3. Kenapa Uzu gagal di penjara sementara Rob Lucci gagal membawa Nico Robin tidak di penjara dan malah dipromosi jadi Super Pol Zero? Tolong dijawab Min. Ya, memang kelihatan gak adil banget ya bang. Tapi mungkin ada beberapa perbedaan bang. Pertama dari Uzu sendiri, mungkin dia kehilangan Gomu Gomu no Mi karena kecerobohannya. Dia juga mungkin tak sempat bertarung untuk mengambil buah itu kembali. Makanya pemerintah dunia menganggap Uzu telah gagal total secara telak. Lalu untuk Lucci sendiri, mungkin pemerintah dunia menganggapnya si kucing itu sudah berjuang keras hingga dia terluka parah kan. Lalu Lucci juga dikenal sebagai anak ajaib yang mungkin dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Akhirnya Lucci pun dipromosikan jadi CP0 agar dia bisa jadi lebih kuat. Ya Mimin rasa sih gitu bang. Lanjut dari Aan Kurniawan. Petunjuk Oda buat jatuhin Kaido lewat Awakening Gomu Gomu. Ya udah cukup jelas sih bang. Apalagi ditambah dengan Hausoku Hakinya Luffy yang udah bangkit seperti milik Kaido. Lanjut dari Firman Fauzi. Kalau memang Joy Boy pengguna Gomu Gomu, mungkin Joy Boy juga karakter yang kocak. Karena dalam SBS Oda pernah bilang bahwa dia ingin membuat cerita di mana karakter utamanya kocak. Dengan Gomu Gomu, Oda bisa menggambar bentuk karakter utamanya sesuka hati karena dia sangat lentur. Ya, cukup masuk akal sih bang. Dan mungkin hal itu juga yang dilihat Roger dan krunya di Laugh Tale. Ketika mereka melihat Joy Boy, mereka pun jadi tertawa karena Joy Boy itu mungkin ya orangnya juga lucu ya. Lanjut dari Afrizal Nur Tauhid. Ini teori dari gua pribadi. Kan Luffy udah jelas kalah telak dari Kaido. Nah nanti Uzu entah bagaimana ceritanya bakal pindah ke pihak Luffy. Terus dia ngasih tahu rahasia kekuatan sejati Gomu Gomu. Terus Luffy menang deh. Iya bisa aja sih bang. Tapi itu juga berarti tergantung dengan Jinbe ya. Dia bisa kasih ceramah ke Uzu atau enggak agar si Uzu ini tobat. Tapi kalau dari kisah masa lalu sih Jinbe juga orang yang pernah disakiti oleh pemerintah dunia karena dia dijebloskan ke Impel Down. Ya ada kemungkinan sih Jinbe bisa menyadarkan Uzu. Oke, komentar yang terakhir dari TT88. Apa mungkin buah Gomu Gomu sebelumnya milik Rock di Sebek? Mungkin iya, tapi kemungkinan besar malah enggak bang. Karena orang-orang yang pernah terlibat dengan God Valley gak terkejut ketika melihat Luffy menggunakan Gomu Gomu no Mi. Jika emang buah itu dulu digunakan Sebek, harusnya mereka akan cukup terkejut ketika melihat Luffy menggunakan kemampuan itu. Oke, cukup sekian video komentar nakama kali ini. Mimin mohon maaf karena tak semua komentar bisa Mimin bacain dan bahas dalam video ini. Tapi Mimin akan selalu berusaha baca seluruh komentar nakama yang udah masuk ke channel Mimin. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Show!